Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman Brigade Setia. Kita lanjut di bagian B. Nah, bagian B nomor 1, daerah yang menerima data otonomi khusus dan keistimewaan DIY adalah, nah kalau dana keistimewaan itu otomatis punya provinsi DIY ya, Yogyakarta. Nah, kita ada di sini, berarti jawaban semuanya benar. Nah, kalau OSIS itu diterima oleh Aceh, Papua, dan Papua Barat. Nah, ya, jadi jawabannya benar adalah yang B. Nah, kalau Kalimantan Utara dan DKI kayaknya nggak betul karena otonomi khusus itu hanya untuk Aceh, Papua, dan Papua Barat. Ya. Selanjutnya, perhitungan yang kurang tepat dalam pengukuran transaksi TKDD adalah, nah, dalam transaksi TKDD, nah itu ada beberapa hal teman-teman yang harus dipahami terkait jurnal juga. Nah, untuk pengukuran, jadi ada pengukuran untuk TKDD. Nah, kebetulan kita memang belum belajar ya kemarin, ini sempat di skip ya, kita bahas akun 2. Nah, yang di sini kalau sini contoh jurnal nanti kita jelasin si implementasi. Oke, di sini ada pengukuran. Nah, pengukuran itu kalau pertama beban itu sama dengan penyaluran ditambah kurang bayar dikurang pengembalian. Nah, berarti di sini yang A benar ya, sesuai ya. Yang B, utang atau piutang itu sama dengan nilai yang tercantum dalam PMK kurang bayar atau lebih salur. Nah, utang piutang yang B sama ya, kurang lebih atau salur. Nah, berarti antara C dan D. Utang dan piutang estimasi itu adalah sama dengan nilai selisih penerimaan pajak dan PNBP audited dengan TKDD yang sudah disalurkan. Nah, kita lihat di sini. Berarti ini yang tepat ini ya, C ya, sesuai ya. Berarti yang salah adalah yang D. Jadi jawabannya D, karena PPB dan PPN itu bukan termasuk ini ya, PNBP, karena hanya penerimaan pajak langsung semuanya ya, PPH itu termasuk. Tidak semata-mata hanya PBB dan PPN. Berarti jawaban D ya. Nomor 3, pada tanggal 1 Maret 2021, KPPN melakukan penyaluran DAK fisik dan dana desa dengan resume tagihan SPP dan SPM, transfer DAK fisik dan non-fisik, yaitu dana BOS, masing-masing 13 miliar dan 21 miliar. Atas transaksi tersebut, pernyataan yang tidak benar terkait adanya jurnal untuk melakukan pencatatan adalah, nah ini, jadi ingat teman-teman, kalau resume tagihan itu kita baru mengakui transfer belanja transfer ke daerah dana desa yang masih harus dibayar dan mengakui beban-beban di debit. Nah, berarti jawaban yang salah ada yang D, karena kita belum bayar nih, belum terbit FE2 DLS. Nah, ya logikanya di sini, resume tagihan. Berarti jawaban yang salah adalah yang ini, yang D. Yang benar yang D, ini yang tidak tepat ya. Selanjutnya nomor 4, berikut ini yang merupakan laporan keuangan yang tidak dihasilkan dalam SIAP. Nah, SIAP itu laporan keuangan yang tidak ada, itu hanya LP-SAL, LO, dan RK. Nah, yang tidak ada ya, kalau yang dibuat siap itu ada 4, itu LPE, ada neraca, arus kas, sama satunya itu adalah CLK. Jadi jawaban yang benar adalah yang B. Ini yang tidak disiapkan ya, dalam siap. Selanjutnya nomor 5, pernyataan yang benar terkait akuntansi dan laporan keuangan tingkat Wakabun daerah atau KPPN sebagai berikut. Nah, KPPN selaku Wakabun daerah menyusun laporan pertanggungjawaban atas kegiatan penyaluran dana dan atas beban anggaran serta penata usahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran yang melalui rekening milik BUN pada kuasa BUN di daerah. Nah, kita lihat kenapa ini jawaban benar. Jadi KPPN. Ya, KPPN ini ada di sini. Nah, ini KPPN selaku Wakabun daerah punya tugas wewenang berbendara menyalurkan dana melalui anggaran atau usaha melalui kas negara ya. Kas negara itu dari rekening milik BUN tadi, berarti ini sesuai ya. Yang B sampai D kenapa salah? Ini kegiatan penyaluran dana atas beban anggaran dilaksanakan dengan menerbitkan SPM yang diajukan oleh kuasa penganggaran. Nah, kalau ada penyaluran dana atas beban anggaran, kita lihat aja ya dari skemanya itu kan kita sebagai KPPN itu dia menyalurkan SP2D. Kalau misalkan penyaluran dana atas beban anggaran itu dilakukan, bukan SPM. Jadi yang diterbitkan harus SP2D. Selanjutnya yang C, SP2D tidak dapat terbitkan untuk penyaluran dana yang tidak dibebani anggaran atau SPM non anggaran seperti penyaluran dana FK. Nah, penyaluran dana FK itu termasuk ya dalam kerangka siap ini, yang dimana dari pernyataan di sini pun KPPN itu punya melakukan tugas untuk memproses transaksi penerimaan dan pengeluaran baik transaksi anggaran maupun transaksi transitoris. Nah, penyaluran dana VFK itu adalah bentuk dari transitoris dan harusnya memang bisa dilakukan.
Jadi jawaban C kurang tepat. Nah, yang di transaksi penerimaan dilaksanakan melalui beberapa cara, seperti penyetoran oleh wajib setor bank pos persepsi, mitra KPPN hanya menggunakan surat setoran. Nah, sebenarnya kalau di sini tidak hanya dari surat setoran ya teman-teman, bisa jadi langsung banyak hal karena di sini kita punya MPN G3, jadi tidak hanya dari wajib setor dari bank atau pos persepsi ya, bisa pakai cara lain. Berarti jawaban yang bisa. Kalau teman-teman ada pernyataan atau ada jawaban, silahkan di kolom komentar, kalian bisa kasih pendapat. Nah, selanjutnya nomor 6, terkait dengan sistem akuntansi pemerintah pusat, pernyataan berikut yang kurang tepat. Nah, ini juga sama sebelumnya. Nah, KPPN itu unit merupakan wakbun daerah nih, wakbun daerah kecuali KPPN khusus investasi. Betul ya, karena semua KPPN itu adalah wakbun daerah kecuali KPPN khusus investasi. Jadi jawaban yang A benar, salah karena kurang tepat. Yang ditanyakan kurang tepat ya. Nah, terus yang B, Kanwil JJPBN selaku wakbun Kanwil. Nah, jadi Kanwil DJPN itu adalah nih, wakbun Kanwil ya, di sini nih. Berarti jawaban yang B benar. Terus yang C, Direktorat Pengeluaran Kas Negara atau DPKN selaku wakbun pusat. Nah, DPKN ini dari DJPB, ya ada penjelasannya nih. DPKN adalah unit organisasi eselon 2 dari pada Direktorat Jenderal Pembenaran memiliki tugas merumuskan dan lain-lain. Nah, sebagai wakbun pusat DPKN melakukan proses akuntansi rekonsiliasi. Ya, berarti di sini DPKN itu sebagai wakbun pusat. Yang D, yang salah kenapa? Karena di sini dibilang DJPBN selaku Wapabun AP itu unit akuntansi pembantu pemberendahan umum negara, akuntansi dan laporan keuangan pusat dilaksanakan oleh DIT STIP. Nah, sebenarnya Wapbun AP itu dilakukan juga oleh DIT PKN, bukan DIT SITP. Jadi jawaban yang D salah. Nah, selanjutnya nomor 7, pernyataan yang tepat tidak tepat terkait diskonto atas penerbitan PSBN. Nah, jadi kalau diskonto itu ada, kita lihat dulu ya, diskonto. Nah, oke. Jadi nilai transaksi yang ayo kita lihat, nilai transaksi atas pengakuan diskonto penerbitan SBN disajikan sebagai belanja diskonto di LRA dalam pos belanja. Nah, kalau di sini SBN itu memang ketika ada yang namanya belanja diskonto SBN itu masuk di buku besar kas ini ada diakui di LRA, berarti jawabannya benar tepat. Jawaban disalahkan ini tepat ya. Terus yang B, diskonto penerbitan SBN disajikan di neraca dalam pos kewajiban jangka panjang atau jangka pendek dengan cara kontra akun atas utang penerbitan SBN. Nah, kita lihat di sini diskonto SBN itu kan masuk neraca nih di sini. Kita lihat, nah LK-nya neraca bisa utang jangka pendek atau jangka panjang nggak bisa. Nah, karena kondisinya itu di debit, berarti kan otomatis dia kontra nih dengan utang yang dikredit. Berarti dia benar ya, dia kontra akun. Jadi mengurangi utang kita. Nah, selanjutnya nilai diskonto dilakukan penyesuaian. Apresiasi diskon SBN menggunakan garis lurus selama utang dan dilakukan secara periodik dalam rangka pelaporan masing-masing semesteran dan tahunan. Nah, ini juga benar karena nih di sini ya. Jadi atas identifikasi premium atau diskon SBN diakui pada saat SBN dilakukan perhitungan investasi yang dihitung dengan metode garis lurus sama utang dan bisa di semester atau tahunan tergantung dari bunganya ya. Nah, yang D ini yang salah. Kenapa? Karena penyesuaian nilai diskonto hasil administrasi disajikan dalam penambah nilai beban bunga. Oke, ini beban ini ya. Nih, kalau kita lihat diskonto itu menambah beban bunga ya di sini jurnal, kalau premium itu mengurangi. Ya, di sini dibilang ya. Mengurangi atau menambah nilai beban bunga yang dibayar pemerintah. Ini harusnya karena beban bunga itu masuk di operasional teman-teman. Jadi di LO itu ada memang beban bunga di kegiatan operasional, beban bunga. Kalau di non operasional itu kayak penjualan aset, ya itu masuk dari non operasional. Jadi ya, jawaban yang D yang tidak tepat. Selanjutnya nomor 8. Pada tahun 2020, Badan Usaha Indonesia Merdeka mengumumkan bagian dividen tunai sebesar 150 miliar. Persentase kepemilikan saham pemerintah adalah 15%, tapi pengaruhnya signifikan. Berarti di sini ini adalah metode ekuitas.
Nah, dampak transaksinya pada laporan keuangan DJKN, itu nomor kode BABU-nya itu 9903 adalah, nah, oke, kita lihat ya. Pertama kita pakai logika dulu. Di sini emang ada tunai 140 miliar, tapi kan harusnya ini 15% dari 140 miliar. Kita lihat di sini. Kalau dividen itu metode ekuitas di pemerintah, itu pasti akan ketika pengumuman itu akan mengurangi aset ya. Nah, jadi di sini harusnya salah nih. Yang C dan D salah. Memang akan dilakukan pengakuan pendapatan, tapi harusnya hanya sebesar 15% dari 150, yaitu 22,5 miliar. Nah, kita lihat. 9903, sorry. Nah, di sini ya. Ini terkait dengan dividen, kalau misalkan dia tadi signifikan PNM-nya. Nah, ini di jurnal akuralnya itu untuk pengelolaan portofolio nih. Koreksi yang kita lainnya pada investasi jangka permanen. Nah, berarti kan ngurangin investasi nih mengenai aset. Sedangkan kalau ketika ada ini kita ngakuin ini akuralnya ya, yaitu piutang bukan pajak pada pendapatan bagian atas pemerintah PNBP lainnya ya. Jadi harusnya di jawaban situ harusnya memang harusnya di sini ya, jadi pendapatan gitu. Jadi ini salah ya. Jadi jawaban yang benar adalah yang B. Nah, saldo kas ini salah. Harusnya ketika sudah menerima duit nih, ketika penerimaan baru dicatat kas, tapi yang nyatat itu 9900, bukan 9903. Jadi jawabannya adalah yang B yang benar ya, berkurang 2,2 miliar. Oke, nomor 9, yang bukan wakabun pengelolaan investasi. Nah, ini sama ya, masih satu jalur. Kita lihat di sini. Nah, kita lihat ya. Jadi kalau untuk wakabun investasi itu ada Kementerian BUMN, berarti jawaban yang A benar. Yang kedua adalah Direktorat. Ini ada pusat kebijakan dari BKF, ya. Terus ada C, Direktorat Kekayaan Negara yang dipisahkan, yaitu Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, DCKN. Kita lihat yang B, sesuai ya. Berarti jawabannya B juga salah karena bukan ya. Terus ada Direktorat PNBP dari Direktorat Jenderal Anggaran. Kita lihat di sini yang ini salah ya. Ini kalau yang C, Direktorat Anggaran, tidak ada di sini. Direktoratnya itu hanya tadi bukan pajak sama KPPN khusus investasi, ya. Jadi salah juga. Terus yang ini BLU juga termasuk Wakpabun nih, Badan Umum Pengelola Dana Bergulir atau dana pembiayaan ya. Ini jawaban yang D benar ya. Penugasan sebagai pengelola dana pembiayaan BUN tadi ya, dana bergulir umum. Jadi yang salah adalah yang C. Salahnya ini bukan ini harusnya di DJA, bukan di DJPB. Oke, selanjutnya nomor 10. 10 itu adalah rekening minyak dan gas bumi adalah rekening. Nah, ini ada di PMK ini ya, rekening dari PMK 113. Jadi rekening ini ada di kalian cari ini adalah sesuai dengan PMK-nya itu adalah rekening dalam valuta USD untuk menampung seluruh penerimaan dan membayar pengeluaran terkait kegiatan hulu usaha migas. Nah, jadi kalau di rekening migas itu rekening migas. Nah, rekening migas itu kalau di sini ya, mana nih? Ya, rekening migas itu bisa ini nih, ada dua, ada bagian ini ya, ke rekening migas falas. Nah, setoran ke falas ke rekening migas di Bank Indonesia. Berarti kan itu kan USD ya. Jadi yang tepat itu adalah B. Dalam valuta USD menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran terkait usaha hulu minyak dan gas bumi. Ya, itu rekening gas. Terus yang 11, pendapatan hibah berupa uang dan barang jasa atau surat berharga berkaitan dengan pengakuan pendapatan hibah LRA dan LO terkait uang. Pernyataan berikut yang kurang tepat adalah, nah, hibah langsung ya. Oke, hibah langsung itu ada beberapa tambahan. Jadi untuk mengakuannya, kalau uang itu harus diterima itu ketika jadi LRA itu ketika kas diterima RKWN atau pada pengesahan dilakukan oleh KPPN. Nah, bisa di ini ya, pada saat di RKWN atau Reksus ini benar. Terus di pengesahan oleh KPPN atau kuasa bun ini benar juga di
Terus ini yang ke LO-nya ini timbul hak atas pendapatan hibah atau terjadinya alih masuk ekonomi. Nah, berarti apa? Di sini ini juga pendapatan hibah langsung bisa ini, dan itu juga lewat ini ya, lewat apa? Lewat ini ya, asas bruto ya. Jadi tidak boleh pakai asas neto. Selanjutnya di sini juga pengesahan. Nah, ini juga ya. Nah, kalau misalkan tadi misalkan ada yang jawabannya yang benar adalah yang C, ini bukan tidak tepat karena diakui pada tanggal penarikan valuta asing yang tercatat di NOD. Nah, sebenarnya kalau di sini transaksi dalam mata uang asing harus dibuka dalam mata uang rupiah. Nah, jadi kurang tepat ya, karena kalau yang kenapa yang C benar diakui saat menerima bendahara satuan kerja. Jadi ketika satker itu dapat uang, itu sudah sebenarnya ini ada pendapatan, tapi belum jadi LOC. Nah, tapi jadi ini nih, pendapatan hibah yang belum disahkan. Jadi ketika menerima cash itu sudah apa ya, sudah di ini, sudah di ada pengesahan pendapatannya gitu. Nah, tapi kalau yang C menurut aku agak kurang tepat ya, karena kalau diakui saat tanggal penarikan, ini juga di sini nggak ada sih. Nah, tapi kalau kalian punya pendapat, silahkan aja teman-teman. Jadi memang ini juga hanya PPT dan kadang ada yang mungkin error ya. Jadi juga ini ya, ada beberapa tambahan. Kalian bisa lihat ya teman-teman. Kalau di Balbang tadi ya, pengesahannya itu SP3H dan SPHL. Kalau bisa ini, terus pengesahannya kalimbang barang jasa. Nah, kalau ini falas ya. Nah, kalian bisa baca ya teman-teman. Jadi pendapatan itu bisa jadi saat timbul haknya ya. Tadi oke. Di jawaban yang menurut aku salah ini ada ya, lebih karena bukan masalah tanggal penarikannya, tapi ketika sudah diterima di itu ya. Oke. Oke, lanjut nomor 12. Berikut ini yang bukan merupakan keunggulan kontrak bagi hasil atau PSC dibandingkan dengan model kontrak konsesi, kontrak jasa dalam kegiatan hulu migas adalah yang bukan ya. Jadi kalau PSC itu yang paling utama adalah kedaulatan energi itu tetap di tangan pemerintah sampai titik searah. Berarti tetap milik pemerintah. Nah, kita lihat ya PSC. Nah, PSC ya. Jadi ini kepemilikan sumber daya alam tetap di tangan pemerintah hingga titik penyerahan ke pembeli. Nah, terus kontraktor itu menyediakan seluruh dana dan menanggung semua resiko. Nah, itu contoh dari PSC ya. Jadi resiko dan kegagalan hulu migas itu terjadi pada KKS. Nah, tinggal yang B dan C. Nah, kalau PSC dalam konteks pemerintah itu tetap ya, di sini PSC-nya itu mau cost recovery atau gross split ya. Tapi sekarang yang pakai gross split sih ya, karena kalau gross split itu kan tadi kontraktor tetap menerima ini. Nah, selain itu kita lihat di sini, jadi PSC itu kan ada profit nih, beda dibanding dengan concession dan service contract. Di mana profit ini bisa jadi cadangan gas, teman-teman. Nah, selain itu dalam PSC itu pemerintah tetap yang namanya ini apa ya, tetap menanggung yang namanya beban dari teksnya, teks dari tadi ya, ada PBB, PPN dan PDRN. Nah ya, di jurnalnya juga kalian kalau ingat kan itu tetap dijadikan ini ya, jadikan beban apa namanya, kewajiban pemerintah nih, kewajiban hulu migas nih kan. Nah jadi kalau di sini dibilang negara tidak perlu menanggung beban dalam APBN, harusnya negara tetap menanggung karena ini adalah kewajiban yang nanti akan dibayarkan lagi ke dari pemerintah, teman-teman. Jadi kan kita lihat jurnal ya. Nah, reimbursement ya, beban hulu migas itu. Jadi jawabannya B salah. Kalau C ini karena tadi aku lihat kita lihat di itunya memang ada profitnya ya. Ini juga bisa hasil cadangan migas. Gitu. Dan kita juga memang di Indonesia ada cadangan migas, ya kan? Nah, oke, lanjut nomor 13 terkait PKBLU, manakah pernyataan publik yang kurang tepat? Nah, kalau BLU, BLU itu ada beberapa asas ya, asas BLU, di mana BLU itu punya beberapa hal yang tidak dimiliki satker lain, dan kita harus catat teman-teman. Jadi BLU itu
Yang pertama kita lihat diberi keleluasaan untuk menjalankan praktik bisnis yang sehat. Nah, ini sesuai dengan amanat undang-undang juga dan juga di asas BLU-nya ya. Jadi BLU itu punya yang namanya keleluasaan atau fleksibilitas. Nah, salah satu contohnya ini. Jadi BLU itu dapat mengelola asasnya itu layanan umum sejalan dengan praktik bisnis yang sehat. Jadi jawabannya ini benar ya. Terus yang C, BLU bukan merupakan kegayaan negara yang dipisahkan. Nah, memang benar, karena BLU itu dia adalah ini bagian dari perangkat untuk mencapai tujuan kementerian dan lembaga. Karena asas hukum LBLU tidak terpisah dari kementerian. Nah, sebagai instansi induk, nah, berarti kan memang bukan negara yang dipisahkan, dia nyatu karena masuk dalam ranah satkernya dari kementerian atau lembaga. Terus yang B, D merupakan kesatuan kerja pemerintah. Nah, di sini BLU itu beroperasi ya sebagai unit kerja pemerintah, kementerian lembaga. Nah, berarti kan memang sesuai satker, dia memang satker. Nah, berarti jawaban yang A, C, dan D benar. Tinggal yang B. Kita lihat. BLU didirikan untuk tujuan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, betul, dan mencari keuntungan untuk biaya keuangan negara. Padahal sesuai asasnya, ini ya, BLU menjalankan kegiatannya tanpa mengutamakan pencarian keuntungan ya. Jadi pernyataan ini kurang tepat. Jadi yang B salah, yang B yang benar. Selain itu, nomor 14, manakah dari pendapatan BLU berikut ini yang hanya dilaporkan dalam LO? Nah, kita lihat ya teman-teman. Jadi, ingat LO, ada pendapatan LO dan juga pendapatan LRA dari si BLU ini. Nah, pendapatan LRA itu bisa semuanya teman-teman. Bisa semua bisa semua apa yang disahkan ya. Pendapatan LRA itu ketika disahkan oleh SP3B ya, itu baru bisa dijadikan LRA. Nah, kita lihat di sini. Nah, pendapatan LRA yang termasuk BLU itu adalah lain dari sumber masyarakat, dari entitas bersumber dari entitas akuntansi atau pelaporan, ada hasil kerjasama, ada hibah dalam kas, itu masuk LRA, tapi kalau yang barang jasa masuk LO, ya, atau BLU yang lainnya. Nah, kita lihat di sini. Berarti yang ini kan masuk, tiga hal ini masuk di LRA juga ya. Juga masuk, apakah masuk di LO? Nah, sebenarnya itu masuk. Jadi, pendapatan yang termasuk LOBLU, ini ada pendapatan alokasi APBN dan APBD. Nah, ini tidak masuk LRA ya tadi ya. Ada dari masyarakat, entitas sama ya. Ini dari B sampai F juga sama. Berarti di sini yang D yang salah ya. Jadi ini yang D, ini yang D yang benar. Jadi alokasi dari APBN itu hanya di LO. Selanjutnya nomor 15, dokumen yang diterbitkan oleh KPPN pada saat pengesahan pendapatan belanja BLU adalah, nah ini gampang ya, SP3B ya. SP3B jangan lupa, SP3B. SP3B itu adalah dokumen kuncinya ya untuk BLU nih. SP3 BLU ya. Jadi selanjutnya nomor 16 dan 17. Nah, ini nomor 16 dan 17 sama dengan soal sebelumnya. Yang ditanya yang nomor 16, pendapatan yang akan muncul di LRA Sundang Waras adalah, nah ingat ya, jadi kalau pendapatan tadi jasa layanan itu harus disahkan, sedangkan hibah ini kan kita asumsikan sudah dihibahkan, sedangkan pendapatan hibah ini kan masuk LRA nih. Nah, kalau barang tadi kan masuk LO ya, jadi tidak masuk. Nah, pendapatan di PRM. Nah, kalau rupiah murni itu langsung diakui di LRA tanpa adanya pengesahan. Nah, jadi langsung kalau disetorkan dengan negara ini juga termasuk LRA ya. Jadi tinggal ditambah 60 tambah 100 tambah 15. Berarti ada 175. Nah, tapi di akhir 31 Desember ternyata diinformasi bahwa terdapat beberapa transaksi pendapatan belanja di PPNBP yang disahkan. Nah, kalau belum disahkan itu berarti belum masuk LRA, yaitu sebesar 5 juta. Berarti tinggal dikurang 5 juta. 175 dikurang 5 berarti 170. Jadi jawabannya. Nah, selanjutnya belanja yang disajikan dalam RS Undang Waras adalah, nah kita lihat di sini. Ingat ya, kalau di PPNBP mau belanja atau pendapatan itu harus disahkan. Jadi ini di PPNBP yang disahkan ditambah dengan di PRM. RM langsung otomatis ya masuk LRA. Selanjutnya nomor 18 dan 19, pada bulan Juni 2020 Satker Berharap Sehat pada Kementerian Kesehatan menerima hibah langsung uang sebesar 1 miliar dan 2 unit mobil ambulans masing-masing 150 juta. Jadi totalnya 300 juta dari Pemda Murah Hati. Atas hibah uang tersebut, Satker berharap membelanjakan uang yang diperoleh dari hibah untuk membeli sembako dan membagikannya kepada masyarakat. Untuk itu, Satker mengajukan revisi DIPA belanja bansos. Nah, terus pernyataan yang benar terkait dengan hibah langsung Satker adalah, nah kita lihat.
Satker hanya mengajukan hibah langsung uang saja karena hibah barang tidak dipisahkan. Oke, ini salah ya. Jadi hibah langsung tadi. Kita balik lagi tadi. Nah, hibah langsung itu harus mana sih? Nah, hibah langsung itu tetap ya, barang jasa, sorry. Barang jasa itu tetap pengesahkan lewat SP HL 3BJ, Barjas ya, barang jasa. Jadi ini salah. Yang B, waktu mencatat hibah langsung sebagai penerimaan LO dan LRA pada saat hibah langsung disahkan oleh ubun daerah ya, betul. Karena ini ya teman-teman, ketika disahkan, baik ketika yang langsung pakai uang ini langsung diterima jadi LO dan LRA, kalau yang ini jadi LO aja nih. Karena kami bilangnya hibah langsung berarti benar. Yang C, Wakbun akan mencatat hibah barang sebagai pendapatan LRA. Ingat ya, ini tidak ada arus kas. Hibah barang itu hanya masuk ke LO ya di sini kalau disahkan. Jadi jawabannya salah. Yang D juga hampir sama. Jadi bilang barang dan LRA itu masuk di uang dan barang itu masuk LRA ketika disahkan. Harusnya kan barang saja yang masuk LO, uang saja yang masuk LRA. Jadi yang D salah. Nah, selanjutnya jurnal yang tepat untuk mencatat hibah barang sebagai berikut. Nah, 19 ini kita lihat ya. Kita lihat di sini. Kan ada nilai 150 juta nih, 300 ya berarti kan. Nah, kita lihat satu-satu. Saat bulan ambulans terima. Nah, ketika hibah barjas itu diterima, kita akan catat ini. Di Satker saja. Wakbun tidak nyatat ya. Itu persediaan yang register pada perdebatan hibah yang mengesahkan. Nah, di sini kita lihat. Berarti di sini ambulans terima register 140 juta. Salah ya. Harusnya kan 300 nih. Satunya kan 140, berarti salah. Yang B, mengajukan pengesahan. Ketika mengajukan pengesahan, maka Wakbun akan mencatat didel pada penerimaan hibah 300 juta. Oke, ini kan berarti kan hibah barang ya. Ini salah ya. Penhibah barang kalau udah disahkan, itu masuknya di LO nih. Tidak ada di kasnya ya. Jadi salah. Yang C, ambulans diterima, Wakbun mencatat diterima didel pada hibah LO 300 juta. Ini ambulans terima ya, belum di itu. Berarti kan kalau di ambulans terima tidak ada jurnal dong ya, jadi salah juga. Jadi jawabannya benar ya yang B. Pada saat Satker mengajukan pengesahan di KPPN, maka Wakbun akan mencatat didel pada pendapatan hibah LO sebesar 300 juta. Sesuai ya. Ketika ada pengesahan, maka ini baru catat sama Wakbun. Oke, selanjutnya nomor terakhir. Nah, ini sama dengan soal sebelumnya. Transaksi pengembalian belanja pada KPPN 2, transaksi berjalan tahun yang lalu sebesar 60 juta. 60,8 juta. Maka KPPN Jakarta 2 akan menjurnal. Nah, ingat ya, kalau misalkan ini akuralnya pasti kas pada dikal karena kita dapat kas ya di tagihan kintas lain. Ini kan yang catat KPPN sebagai kuasa bun. Nah, jurnalnya sama dengan nomor 20 yang sebelumnya. Kalau sebelumnya kan itu dia tahun yang berjalan, maka di kasnya itu di kreditnya ini kas pada dikal sama ya 60,8 juta pada didel pada PNBP lainnya karena ini termasuk tahun lalu. Ingat tahun lalu itu menjadi PNBP lainnya, kalau tahun berjalan ngurangin beban belanja. Kurangin belanja. Jadi jawabannya seperti ini ya, yang A. Kas pada dikal di buku besar kas pada didel pada PNBP lainnya 60,8 juta. Nah, oke, mungkin sekian dari yang udah aku sampaikan. Terima kasih atas atensinya. Sebelumnya semangat untuk kerjain CAT dan aplikasi nanti ya. Dan manfaatin bagi teman-teman yang dapat tentir. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Kalau ada saran atau ada jawaban yang mungkin menurut kalian benar, silahkan kasih di kolom komentar atau kalian bisa up ke ketua kelas lewat grup KKWKK. Dan aku sangat menghargainya. Terima kasih. Sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga lancar ujian sertifikasinya. Amin.